Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Hidayat dengan NIM 0512045338 dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kedua analisis dan visualisasi data oleh dosen pengampu Bapak Rahmat Karim, SSI MSI. Tugas tutorial kedua, untuk soal sudah saya salin ke sini. Saya mendownloadnya dari sini. Untuk tabelnya, namun bisa juga datanya untuk tabelnya diambil dari link yang telah diberikan di sini. Oke, untuk soal nomor 1, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Dataset kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Ini untuk prosesnya. Install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Ini saya sudah melakukan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Oke, sepertinya sudah selesai. Saya sudah menginstalnya dan melihatnya. Mohon maaf, ini bekas tadi. Saya bersihkan terlebih dahulu. Oke, bersih. Yang ini juga akan saya bersihkan. Oke, terus kita sudah bersih. Oke, yang pertama, lakukan regresi limit sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nomor 1, soal A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, di sini saya sudah menuliskannya, sehingga saya tinggal menempelkannya saja untuk mempersingkat videonya, durasi video. Nah ya, untuk yang pertama kita akan mengambil datanya atau membaca datanya menggunakan fungsi read CSV. Ya, di sini kosong. Oke, di sini datanya sudah muncul. Bisa kita lihat datanya di sini. Tuh, ada. Totalnya ada 498 kolom. Sesuai dengan tabel yang telah diberikan. Yang downloadnya dari link yang telah diberikan ini. Nah ya, untuk datanya, kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Kolom pendapatan saja. Jadi kita akan mengalihkannya kolom pendapatan. Oke, kita lihat perbedaannya dari sini. Untuk kolom pendapatan, saya tempel. Oke, terjadi error. Replacement has no raw data. Oke, hanya ada kesalahan kecil. Kesalahan penulisan pada pendapatan. Harusnya menggunakan angka kecil. Oke, saya salin kembali. Penempelkannya di sini. Kita lihat apakah ada perubahan. Oke, terjadi perubahan pada pendapatan. Titik yang berada di belakang 3 sekarang berubah di belakang 4 dikali 10.000 sehingga mengubah angkanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat histogramnya. Ini dia, kita salin kodenya. Di sini kita menggunakan fungsi ggplot, bukan menggunakan fungsi his, karena soal menginginkan kita menggunakan fungsi ggplot dengan menginstal paket ggplot tadi, sehingga saya menggunakan ggplot. Ya, kita tempel dan ini hasilnya. Histogramnya di sini ggplot, grammar grafik, ggplot kepanjangan dari grammar grafik plot. Di sini geometri histogram. Labsnya ini untuk menentukan judulnya. X untuk sumbu X, Y untuk sumbu Y, kita berikan nama bagian dan frekuensi. Labs detail ini untuk judul. Untuk binwidth ini lebar dari setiap batang ini.
fill untuk warna batangnya, color ini untuk color bordernya warna hitam, color samping-samping border ini warna hitam. Lalu tadi soalnya jelaskan interpretasi histogram tersebut. Untuk interpretasi histogramnya, ini seperti membentuk lonceng menurun di antara kedua sisi, yang berarti datanya berdistribusi normal, tidak miring ke kanan ataupun miring ke kiri, sehingga data berdistribusi normal. Oke, lanjut soal B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, saya sudah membuat kode di sini. Perbedaannya adalah kita menggunakan geom point di sini untuk scatter plot. Dan histogram tadi kita geom histogram, geometri histogram. Kita copy. Tunggu sebentar, ini dia hasilnya scatter plotnya. Di sini geometri smooth ini untuk menambahkan garis. Linear model method LM ini linear model SS standard error. Colornya red garisnya ini untuk menambahkan garis supaya terlihat lebih mudah. Di sini untuk interpretasinya miring ke kanan, yang berarti ada keterikatan antara variabel pendapatan dan kebahagiaan. Jika titik cenderung naik dari kiri ke kanan, hubungan positif. Jika menurun dari kiri ke kanan kayak seperti ini, itu negatif. Jika acak, tidak ada hubungan linear. Ada keterikatan, jadi ketika pendapatan naik, kebahagiaan juga naik. Sini, misal pendapatan 60.000, maka kebahagiaan juga naik di sini. Oke, lanjut. Regresi linear sederhana. Oke, simpel saja kodenya. Model, beri nama model. Kita bersihkan terlebih dahulu. Tempel, oke. Oke, di sini sudah tersimpan modelnya. Tampilkan hasilnya. Oke, ini dia hasilnya. Ini tadi bukannya, ini untuk scatter plot tadi. Ini hasilnya. Residual ini selisih dari data asli dengan data prediksi. Nilai minimalnya minus 2,022. Untuk kuartal pertamanya minus 0,477. Untuk mediannya 0,37. Median mendekati angka 0 berarti data tidak bias, yang artinya tidak condong kemana-mana. Untuk kuartal ketiganya 0,4. Untuk nilai residual maksimalnya 2,3. Untuk koefisiennya intercept ini untuk setiap 0 pendapatan, tingkat kebahagiaan adalah 0,29. Ini untuk standar errornya. Ini type value-nya. Untuk pendapatannya 0,0000712 adalah tingkat kenaikannya setiap satuan pendapatannya. Setiap Rp1 pendapatan kenaikannya sekitar 0,00712. Tanda bintang di sini adalah tingkat signifikannya. Ini dia kodenya, kode signifikan. Semakin banyak nolnya, semakin tinggi signifikannya. Oke, di sini
residual standar error-nya 0,724 dari 456 derajat kebebasan. Untuk multi R-squared-nya 0,74252, yang artinya 74% tingkat pendapatan menjelaskan kebahagiaan. Tingkat 0,74%, 74% tingkat kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Untuk R-squared yang telah dikoreksinya 74,47%. Ini untuk F statistiknya. Oke. Itu saja yang pada inti artinya adalah keterhubungan pendapatan dengan kebahagiaan. Semakin tingginya pendapatan, maka kebahagiaan juga akan meningkat. Sudah keterhubungan variabelnya. Ini dia hasil inversinya. Hasil regresi menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Karena P-nya 0,001 tadi, sehingga mendapatkan 3 bintang. Setiap kenaikan pendapatan disertai dengan peningkatan kebahagiaan. Ya, setiap pendapatannya naik, kebahagiaan juga naik. Dan model ini mampu menjelaskan 74,5% variasi kebahagiaan dengan kesalahan prediksi 0,724 yang standar error tadi ini. Oke, lanjut. Soal nomor AD, 1D. Gunakan perintah plot nama variabel garis kalian, nama variabel di model untuk cek homoskedasitas, interpretasikan hasil plot. Oke. Homoskedasitas plot model tadi. Bentar. Oke, ini dia. Oke, kita cek pada schedule proses fitted. Ini dia pada garis 0 lurus ini. Data terlihat berada di sekitaran garis 0 ini, sehingga homoskedasitasnya terpenuhi. Untuk syarat homoskedasitas terpenuhi. Ini bukan data heteroskedasitas. Ini dia, yang saya jelaskan ini titik-titik menyebar acak di garis horizontal 0. Ini dia titik-titik menyebar acak di garis horizontal 0 di garis ini. Sehingga homoskedasitasnya terpenuhi jika membentuk pola kipas atau lebar heteroskedasitas. Artinya heteroskedasitas jika membentuk pola kipas atau lebar. Pelanggaran asumsi homoskedasitas. Sehingga asumsi homoskedasitas terpenuhi. Jadi artinya terpenuhi. Karena dia menyebarnya di garis 0 ini. Tidak membentuk plot pola kipas atau melebar. Pola kipas atau lebar. Visualisasi regresi. Oke. Soal yang terakhir. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data points pada grafik. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Coba poin, tambahkan persamaan untuk garis linear. 10 poin, beri judul label sesuai dengan sumbu X dan Y. 10 poin. Oke, kita bersihkan dulu. Oke. Ini mirip scatter plot sih. Itu kodenya. Ini dia. Ya, salin saja. Di sini saya beri warna lime green atau warna hijau, terus garis warna merah. Game point ini sama seperti scatter plot tadi. VG plot, grammar grafik, stats reglan equation ini untuk persamaan garis linearnya. Dan ini untuk sumbu X dan sumbu Y. Diberi nama pendapatan dan kebahagiaan.
Google Plot data, pendapatan berbagai informasi. Untuk S ini estetik ya, untuk tampilan visualnya. Oh maaf, saya tempelkan kembali. Sudah selesai. Ya harusnya tinggal menekan enter saja. Oke. Oke, ini dia hasilnya. Di sini bisa terlihat untuk garisnya warna merah, untuk titik-titik warna hijau, dan untuk persamaan garis linearnya ini dia 7,1 kali 10 pangkat minus 5 X ditambah 0,21. R square-nya atau R pangkat 2 sama dengan 0,75. Ini mungkin dibulatkan hasilnya. Jadi di sini dapat diinterpretasikan untuk setiap pendapatan naik, variasi kebahagiaan dapat menaik sampai secara 75%. Lalu untuk tingkat kenaikannya 0,0007,1 setiap Rp1 kenaikan. Untuk 0,21 ini tingkat kebahagiaan pada pendapatan Rp0. Itu dia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan. Setiap kenaikan pendapatan akan meningkatkan kebahagiaan. Oh, di sini saya tulis 74,5%. 74,5 dibulatkan jadi 70,5 di sini. 75% ini ya. 75% kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Halipnya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak.